Masih bersama saya Rahayu Giapar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Jasad pria mengambang di saluran irigasi pertanian, polisi usut penyebab kematiannya. Komplotan spesialis pencuri motor di Mataram dilumpuhkan polisi. Cegah kematian hewan kurban, BPBD Nusa Tenggara Barat distribusi ribuan liter air bersih ke pelabuhan Kiribati. Dua pria bernama Muhyiddin 38 tahun dan Baihaki 43 tahun diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena berkomplot mencuri sepeda motor di puluhan lokasi. 2,5 tahun. Tersangka Muhyiddin ditangkap di rumahnya di Kelurahan Dasan Cerpen, sementara Baihaki dibekuk di Dusun Nyurgading, Desa Motong Are. Keduanya ditembak pada bagian kaki karena mencoba kabur dan melawan saat diringkus. Polisi menyita 3 unit motor dan kunci T sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan tersangka atas laporan seorang penghuni indekos yang kehilangan sepeda motor di rumah kos di Kelurahan Cakranegara. Setelah dilacak berdasarkan ciri-ciri pelaku, polisi akhirnya menangkap keduanya setelah menemukan motor korban yang dijual ke warga. Modusnya pelaku berkendara ke TKP dan melihat motor parkir di depan kos-kosan, kemudian mengambil menggunakan kunci letter T. Residivis, jadi sudah 3 kali masuk penjara untuk salah satu pelaku. Setelah ditangkap, kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil mendapat 2 unit sepeda motor lain TKP diduga Lombok Barat seperti keterangan terduga pelaku. Nah, setelah kamu bawa kabur motor itu, kamu bawa kemana? Rumahnya Bayaki. Rumahnya Bayaki. Setelah itu dikemanakan motornya? Bayaki yang pakai. Bayaki pakai berapa hari dia pakai? Sampai dijual. Sampai dijual. Makanya berapa hari dari kamu curi sampai dijual? 2 minggu. 2 minggu ya? Atas ulahnya tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Petugas gabungan Bea Cukai dan Satuan Polisi Pamung Praja Lombok Barat menggelar razia di sejumlah warung kelontong pada Selasa siang. Salah satunya digelar di Desa Rumak, Kecamatan Kediri. Petugas menggeledah tempat menyimpan rokok yang diduga sengaja disembunyikan pemilik warung. Dari sejumlah kios yang disasar, petugas menyita ratusan bungkus rokok ilegal atau tanpa pit cukai yang diperjualbelikan secara bebas. Pada operasi kali ini, petugas mengimbau pedagang untuk tidak menjual rokok ilegal. Namun jika membandel, para pedagang akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan aturan Menteri Perdagangan. Ini merupakan kegiatan rutin gabungan operasi pasar yang dilakukan oleh Satpol PP Lombok Barat bersama dengan Bea Cukai Mataram dalam rangka pemberantasan produk rokok ilegal yang ada di pasaran. Seperti kita ketahui semua bahwa produk rokok yang tanpa dilekati pita cukai, dilekati pita cukai salah peruntukan, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, itu merupakan suatu produk ilegal yang melanggar ketentuan peraturan undang-undang, yaitu peraturan terkait dengan undang-undang cukai. Razia rokok ilegal rencananya akan terus digelar untuk mengurangi kerugian negara dan meminimalisir peredaran yang sangat masif di daerah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah menyayangkan aksi pemagaran lahan SDN 1 Pengenjek oleh pihak yang menyatakan diri sebagai ahli waris.
Pihaknya meminta pihak ahli waris mengajukan gugatan atas kepemilikan lahan seluas 21 are ke pengadilan jika memiliki bukti yang kuat. Oh, enggak semua sekolah berarti ya? Selama ini Dinas Pendidikan hanya sebatas sebagai pengguna lahan saja berdasarkan arahan dari pemerintah kabupaten. Sementara soal status kepemilikan lahan menjadi kewenangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD. Meski tidak mengganggu proses belajar, pemagaran sebagian lahan di halaman tetap membuat suasana sekolah tidak nyaman bagi para siswa. Dan aturan kalau di aset itu bagi ahli waris yang merasa tidak puas tinggal langsung menggugat ke pengadilan. Karena yang berhak menyatakan tanah ini bermasalah kan pengadilan, bukan dari kita. Nah, sikat yang saran silakan saja digugat di pengadilan. Dinas Pendidikan berharap penyelesaian kasus sengketa lahan SDN 1 Pengenjek dapat diselesaikan secara kekeluargaan agar tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Puluhan warga desa Seraga, Kecamatan Praia Barat Daya mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Tengah pada Selasa siang. Kedatangan warga untuk mengadu kepada legislator tentang kondisi jalan di desa mereka yang rusak selama puluhan tahun. Warga menyebut jalan sepanjang 3,5 km tersebut menjadi satu-satunya akses ekonomi dan pendidikan. Mereka menuntut agar jalan segera diperbaiki. Disentuh dari sejak tahun 2003 sampai sekarang sudah 22 tahun. Panjangnya berapa jalan itu, Bang? Ya, Panjangnya berapa? sekitar 3,5 km. Kondisinya seperti apa jalan itu? Parah sekali, tidak bisa dilewati kendaraan. Bahkan kalau kita melewati jalan tersebut, kendaraannya itu tidak sampai 2-3 tahun sudah rusak parah. Merespon tuntutan warga, legislator memastikan jalan desa Seraga masuk dalam rencana perbaikan pada tahun 2025. Bahwa ini ditargetkan dengan anggaran 2 miliar. Nanti kita akan lihat setelah tayang di PLTS ini. Kita lihat di PLTS nanti. Kalau masih DPA mungkin tidak saya tahu, tapi kita yakin saja bahwa PLTA kalau sudah sekdes itu dan mewakili dari mengatakan dikerjakan berarti itu wajib dikerjakan. Tahun ini 2020. Namun legislator meminta masyarakat bersabar karena perbaikan jalan desa akan dilakukan secara bertahap dampak dari efisiensi anggaran. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.